Ada ingat nggak pertandingan tenis yang epic itu? Ajla Tomljanovic lawan Serena Williams. Oh iya ya, yang tekanannya luar biasa itu kan? Betul, ribuan penonton, tapi Tomljanovic bisa menang. Salah satu kuncinya, katanya diajarin ayahnya fokus setajam elang gitu. Fokus satu titik, abaikan gangguan. Itu kan contoh performa puncak ya. Luar biasa memang. Iya banget. Tapi pertanyaannya, apakah hari-hari kita tuh harus selalu soal mengejar momen sehebat itu terus? Kayaknya nggak juga ya. Nah, ini nyambung nih sama materi bab 1 buku optimal yang kita bahas. Iya, benar. Materi ini ngajak kita lihatnya agak beda. Bukan soal momen flow yang mungkin jarang ya kita alami. Betul, tapi lebih ke kondisi optimal yang lebih membumi gitu, apa ya? Perasaan puas mungkin setelah ngelewatin hari yang baik, produktif, tapi ya ukurannya standar kita sendiri, gitu kan? Tepat. Jadi yang menarik memang pergeseran fokusnya ya. Dari pencapaian yang wow kayak Tomljanovic tadi ke pengalaman sehari-hari yang memuaskan. Oke. Sumber ini bilang, kalau kita terlalu ngejar momen puncak, kita bisa malah abai sama kunci penting buat kondisi optimal kita sendiri. Ya kayak fokus tadi. Jadi malah kontraproduktif gitu ya? Bisa jadi. Ngejar flow terus-terusan itu bisa bikin capek loh. Malah burnout. Sebaliknya, kalau kita usaha aja lakuin yang terbaik tiap hari, nah itu tujuan yang lebih realistis, lebih sustainable. Oke, jadi misi kita sekarang kita coba bongkar nih. Apa aja sih elemen kunci dari kondisi optimal sehari-hari ini? Berdasarkan riset di bab 1 ini, ciri-cirinya apa aja? Siap. Oke, kita mulai ya. Di buku ini disebutin, kalau kita lagi optimal, kita cenderung lebih kreatif. Tiba-tiba aja gitu nemu solusi baru yang berguna. Iya. Produktivitas juga kerasa beda. Bukan cuma kerja banyak, tapi kualitasnya bagus. Terus kita juga merasa lebih komit sama kerjaan, meskipun ada tantangan. Dan ini ngefek juga ke interaksi sosial kita loh. Oh ya? Gimana tuh? Orang kalau lagi di zona optimalnya, cenderung lebih positif perilakunya. Suportif sama orang lain, terus jadi enak aja diajak ngobrol, diajak kerja sama. Masuk akal. Sumbernya pakai istilah efisiensi kognitif maksimum. Jadi pikiran kita tuh lagi kerja optimal banget. Dan kuncinya ternyata ada di kondisi emosional kita. Emosi ya? Iya, kemampuan kita buat jaga emosi negatif tetap terkendali, tapi di saat yang sama keterlibatan kita tetap tinggi. Itu krusial banget katanya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya pribadi sangat menarik. Soal pentingnya kemenangan kecil, small wins. Ya. Small wins. Contohnya kan bisa macam-macam ya. Programmer yang akhirnya bisa benerin bug di kode. Atau pendiri yayasan non-profit yang dapat liputan bagus di media. Bisa juga orang tua yang berhasil ngatur jadwal anak-anaknya yang seabrek itu. Atau manajer yang capek target kecil mingguannya. Apa aja deh pokoknya yang penting buat kita secara personal. Persis. Kemenangan kecil ini, sekecil apapun kelihatannya, kalau itu bermakna buat kita, wah dampaknya bisa gede buat naikin mood, bikin kita ngerasa positif sama hari itu. Jadi bukan cuma perasaan ya, tapi ada buktinya juga. Ada risetnya di sini. Menarik loh, mereka analisis hampir 12.000 catatan harian. Hasilnya konsisten. Pas hari-hari baik, orang sering banget laporan ada kemajuan kecil, sekecil apapun, dan merasa didukung. Oke. Sebaliknya, pas hari-hari buruk, ya isinya seringnya hambatan, terus ngerasa kurang dukungan. Ini jadi nyambung lagi ke soal fokus yang di awal tadi ya. Nah, itu dia. Kalau teori flow yang lama kan ngelihatnya konsentrasi penuh itu akibat dari kita masuk ke kondisi flow ya. Betul, itu pemahaman awalnya. Tapi materi ini kayaknya ngasih perspektif baru ya. Gimana kalau konsentrasi kemampuan kita untuk nggak gampang ke distraksi itu justru malah semacam tiket masuk ke kondisi optimal kita. Iya loh, ini pemikiran ulang yang cukup fundamental ya sebenarnya. Artinya, kita nggak cuma nunggu pasif gitu aja sampai momen klik itu datang. Kita bisa secara aktif ngupayain kondisi optimal ini. Lewat apa? Ya lewat kekuatan konsentrasi kita. Jadi kita yang pegang kendali dong? Kurang lebih begitu. Fokus penuh itu kan membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang nggak perlu. Entah itu jadi terlalu sadar diri, atau khawatir soal masa lalu, masa depan. Jadi, teori lama soal flow itu mungkin agak kebalik. Oh, oke. Jadi bukan nunggu flow baru fokus. Tapi justru fokuslah dulu untuk membuka pintu ke kondisi optimal Anda.
Gitu intinya. Ini kan ngubah cara kita ngelihat hari-hari kita ya. Iya, benar juga. Oke, jadi kalau dirangkum dari semua elemen ini, kreativitas, produktivitas, mood positif, small wins, dukungan sosial, terus fokus gambaran besarnya jadi gimana nih menurut bab ini? Iya, intinya kondisi optimal itu sesuatu yang bisa diraih, bisa diupayakan secara aktif. Ciri-cirinya ya tadi, kita jadi lebih kreatif, produktivitasnya berkualitas, suasana hati enak, ada rasa kemajuan lewat kemenangan-kemenangan kecil, dan hubungan sosial juga positif. Dan benang merahnya semua itu? Ada di kemampuan kita ngelola fokus dan emosi. Nah, ini langsung nyambung banget ke konsep kecerdasan emosional, atau EI. Bab 1 ini tuh kayak meletakkan fondasinya gitu. Oh, jadi ini baru pengantarnya ya? Iya, nunjukin kalau bahan-bahan buat kondisi optimal ini erat banget kaitannya sama manfaat EI. EI ini nanti dibahas jadi semacam peta jalannya lah buat mencapai kondisi terbaik kita. Kan kemampuan ngelola emosi sama fokus itu inti dari EI juga. Oke, jadi kalau disimpulkan, bab 1 ini intinya ngajak kita geser fokus ya. Bukan lagi cuma ngejar momen flow yang wah, tapi mungkin susah dicapai. Betul, tapi lebih ke membangun kondisi optimal dalam keseharian. Yang isinya rasa produktif, kreatif, positif, dan merasa terhubung sama sekitar. Dan kuncinya ada di fokus yang terjaga sama kemampuan kita ngelola emosi. Coba deh Anda renungkan lagi, hari-hari terbaik versi Anda itu kayak gimana? Apakah elemen-elemen tadi, kreativitas, produktivitas, mood bagus, ada kemenangan kecil, hubungan yang suportif, itu terasa ada? Iya juga ya. Mungkin langkah awalnya yaitu, kenali dulu aja, apa sih bentuk kemenangan kecil versi Anda sendiri? Konsentrasi itu pintu masuk ke hari terbaik Anda. Oke. Kira-kira distraksi apa sih dalam hidup Anda sekarang? Baik yang dari luar maupun dari dalam diri sendiri, yang paling sering bikin Anda susah ngelewatin pintu itu.